Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliya'ikas salihin. A'inna ya rabbana ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para hadirin, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah saat ini kita bisa beristiqomah untuk bersama-sama membaca sholawat kepada baginda, membaca sejarah baginda. Dan saat ini kita akan melanjutkan juga kegiatan rutin kita, yaitu belajar, menggali hikmah-hikmah yang Allah hadirkan kepada kita. Yang hikmah tidak lain adalah hasil renungan tentang sesuatu yang disaksikan, hal-hal yang perlu untuk dijadikan contoh, untuk dijadikan teladan, sekaligus untuk dijadikan nasihat. Itu adalah hikmah. Dan kita saat ini sudah masuki hikmah yang ke-47. Bunyi hikmah tersebut adalah jika engkau tidak tulus kepada Allah, dan saudaramu, bisa juga dengan dan sesamamu, maka engkau telah berkhianat. Jalinan antara kita dengan Allah dan antara kita dan sesama harus dibangun atas dasar ketulusan. Selebihnya adalah khianat. Selebihnya adalah khianat. Ketulusanmu kepada Allah adalah saat engkau bisa menyembunyikan kebaikanmu dari mata manusia, dan ketulusanmu kepada saudaramu adalah saat engkau bisa menyembunyikan kekurangannya dari mata manusia. Orang berbuat baik kepada Allah seolah dia memperbanyak sujud dan berderma, tapi ternyata tidak tulus, hanya ingin disanjung manusia, khianat. Kepada Allah dia seolah-olah dengan Allah tapi tidak untuk Allah. Bahkan Imam Ghazali menggambarkan orang seperti itu lebih mengundang murka lebih besar daripada yang lainnya. Seperti halnya kita menghadiahkan sesuatu kepada seorang raja. Kalau digambarkan kisah zaman dulu, kisah raja-raja, bukan raja Islam. Raja-raja itu sangat senang kalau mendapatkan hadiah budak wanita yang cantik jelita. Tapi dalam Islam akan berubah itu semuanya. Sehingga banyak kisah yang contoh-contoh yang diberikan Imam Ghazali adalah contoh yang berlaku di dalam dunia kerajaan. Seperti menghadiahkan, bahkan Nabi pun juga pernah memisalkan kurang lebih seperti ini misal. Seperti menghadiahkan kepada raja, memberikan kepada raja sesuatu yang luar biasa. Wanita yang cantik jelita, akan tapi dia adalah bangkai
Jasadnya saja yang bagus tapi nggak punya ruh. Kalau bahasa sederhananya hari ini adalah memberikan hadiah kotaknya gede nggak ada isinya. Kira-kira bagaimana? Sudah dikirain buat hadiah seorang raja, kita memberi hadiah kepada seseorang. Kotaknya gede, setelah itu dibuka nggak ada isinya. Tambah senang atau tambah marah kan begitu? Marah, menipu, bohong dia. Begitu juga kita dengan zat yang maha tahu apa yang ada di batin kita, yang hanya melihat apa yang ada di hati kita. Allah melihat batin kita, sementara kita menghadap kepada Allah dengan jasad kita, seolah dengan sujud kita, dengan ibadah kita. Akan tapi ternyata hati kita tidak dengan Allah. Dan Allah maha tahu tentang itu semuanya. Mengundang murka Allah. Sehingga kita berbuat baik hanya ingin dilihat manusia. Maka ketulusan kita kepada Allah adalah di saat kita bisa menyembunyikan kebaikan kita di mata sesama kita. Menyembunyikan itu bukan berarti tidak boleh dilihat. Artinya kita tidak ingin, tidak senang kalau dilihat oleh sesama kita. Sebab kalau kita sudah senang jika berbuat baik dilihat oleh sesama kita, maka perbuatan baik kita bukan karena Allah, hanya karena ingin disanjung. Itulah sering disebut dengan, itulah yang disebut dengan sebutan riya. Allah pengen namanya agar dikenang sepanjang masa, maka ini adalah sum'ah. Biar didengar oleh orang lain kalau dia berbuat baik. Padahal dia terlihat berbuat baik karena Allah, ternyata hatinya tidak dengan Allah. Nah, ini pengkhianat halus dan riya, syirik khafi, membuat Allah murka. Dan tidak mendapatkan apapun pahala dari Allah, bahkan malah akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah ruh daripada amal kita. Ruh adalah amal, ikhlas adalah ruh dari amal kita. Sebesar apapun amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dilakukan dengan ketulusan karena Allah, maka amal itu akan sia-sia. Tidak bisa ia lihat faedahnya, pahalanya nanti di saat menghadap kepada Allah. Karena memang dia tidak berbuat baik. Karena memang dia berbuat baik bukan karena Allah. Ini yang harus diperhatikan dari kita setiap kita berbuat baik. Apa yang kita harap di balik kebaikan yang kita lakukan? Dan yang namanya riya itu sangat halus sekali. Kadang kita tidak menyadari kalau itu riya. Maka karena halus kita harus selalu waspada. Jangan sampai kita berbuat baik berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan mungkin seumur hidup kita melakukan sebuah kebaikan, akan tapi ternyata di dalamnya penuh dengan keriyaan, bukan karena Allah. Giliran seseorang itu mati menghadap kepada Allah mencari pahalanya, tidak ada. Bahkan untuk mereka inilah orang yang akan mendapatkan api neraka dinyalakan, seperti sabdakan Nabi. Pertama kali dinyalakan api neraka untuk 3 model manusia. Yang pertama adalah orang berilmu, qurra, belajar ilmu Al-Quran, ilmu agama. Ditanya, untuk apa kau belajar ilmu agama? Aku belajar ilmu agama karenamu ya Allah, kadzibta, kau dusta. Engkau belajar ilmu agama hanya engkau ingin disanjung sebagai seorang alim. Dan sudah disanjung engkau, carilah pahala kau dari dia, masukkan neraka. Yang kedua, orang jihad di medan laga. Orang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kelihatannya. Sampai dia kelihatannya mati di medan laga, mati syahid. Akan tapi saat ditanya Allah, untuk apa kau kok sampai begitu beraninya dalam berjuang di medan laga? Dia menjawab, untuk ya Allah, kadzibta, kau dusta. Engkau menjadi pahlawan itu ternyata hanya ingin diabadikan namanya di dunia sebagai seorang pahlawan pemberani. Kadzibta, kau dusta. Carilah pahala kepada orang yang menyanjungmu, masuk neraka. Yang ketiga adalah orang yang senang berderma. Akan tapi ternyata dia berbuat baik, berderma ini bukan karena Allah. Ditanya oleh Allah, untuk apa kau bersedekah? Dia menjawab, aku bersedekah karenamu ya Allah. Allah menjawab, kadzibta, kau dusta. Engkau berbuat baik, bersedekah itu hanya pengen dibilang bahwasanya engkau adalah orang yang paling dermawan di kampung itu, di kota itu, atau di zaman itu. Masya Allah. Na'udzubillah. Dia berkhianat dalam amalnya, maka sia-sia tidak mendapatkan pahala. Maka pembahasan ilmu ini penting sekali. Imam Ghazali juga membahas dengan panjang lebar di dalam bab kitab Ihya-nya tentang riya,
Ria itu apa, bahaya ria, kemudian bagaimana menghilangkan ria, diajarkan semuanya kalau Imam Ghazali. Akan tapi yang harus kita waspadai bahwasanya yang namanya ria itu halus. Kadang seseorang tidak sadar ternyata sudah kemasukan ria di dalamnya. Ria kadang datang tidak seketika itu. Ada ria datang bersama amal dilakukan. Ada ria datang setelah itu. Bahkan kadang ria muncul 10 tahun setelah pekerjaan selesai dilakukan. Sudah menjaga setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ternyata setelah 10 tahun dia berkata, kamu tidak ingat ya dulu pernah aku bantu? Oh, 10 tahun adalah. Dan itu setan, senjata pamukasnya setan. Itu adalah salah satu madkhalnya setan kepada kita. Itu adalah membuat ria. Semula setan itu menghalangi seseorang berbuat baik. Setelah orang ini terpaksa memaksa berbuat baik, maka setan mau dari mana saya akan menjerumuskannya. Didorong oleh setan untuk berbuat baik, sholat, sedekah. Akan tapi setan masukkan melalui pintu lain lagi. Apa itu? Berbuat baiklah yang banyak, wahai hamba Allah. Berbuatlah baik yang banyak, wahai hamba Allah. Dibisikkan. Dan setelah itu kau akan dibilang oleh orang-orang, kau orang dermawan di sini, kau orang. Ternyata dia diam, dia mengikuti setan. Sehingga apa? Dia menyambut setan di saat diajak oleh setan untuk ria. Jadi setan nggak bisa menghalangi, setelah nggak bisa menghalangi dia pergi malah nyuruh berbuat baik. Tapi setelah nyuruh berbuat baik diracun oleh setan agar berbuat baik yang seorang hamba ini bukan karena Allah. Jadi ada pintu setan nggak sulus ini terus sampai. Jadi halus sekali ria itu, maka harus waspada. Sehingga kuncinya satu, jangan sampai ada di antara kita itu berkata aku adalah ikhlas atau menunjuk orang lain kau ria. Sudah, itu bukan. Ria sangat pribadi, halus. Kita tidak akan tahu riaknya seseorang. Yang tahu hanya Allah. Kita perlu koreksi diri kita. Jadi nggak pantas mengatakan kau ria dan juga nggak pantas mengatakan aku ikhlas. Ikhlas di dalam hati kenapa harus diucapkan di lisan? Oh, ikhlas di dalam hati kok diucapkan di lisan? Bukan ikhlas lagi. Seorang mengatakan aku ikhlas berbuat baik ini. Kau ikhlas? Engkau ikhlas berbuat baik, bukan ikhlas antara kau dengan Allah. Kenapa kau kasih tahu kepadaku? Kalau memang ikhlas diam saja, enggak usah kasih tahu, Allah tahu kok. Bukankah urusan kita dengan Allah? Maka dikatakan Nabi mengisyaratkan dalam hadis ini, lembut sekali halus ria ini. Sampai dikatakan yang namanya ria itu adalah riya'u akhfa min dabibin namlatis sauda ala sakhratis samma fi lailatil dhulma. Akhfa lebanya, yang namanya riak lebih lembut dari langkah, kaki, semut, hitam di kegelapan malam di atas batu hitam. Tiba-tiba ada di hidung nih semut hitam. Lembut di atas lembut, lembut di atas lembut, lembut di atas lembut. Ini urusan dengan Allah, pembahasan khusus. Kemudian yang separuh lagi, tanda ketulusanmu dengan sesamamu itu apa? Di saat engkau bisa menyembunyikan kekurangannya di mata orang lain. Siapa yang tidak punya kekurangan? Dari kiri kanan kita. Tapi orang hebat tidak akan pengen membicarakan kejelekan orang lain kepada orang lain. Jangan suka-suka mencari kesalahan orang lain. Bahkan tutuplah kekurangan dia. Khianat kita. Sebab kekurangannya seorang. Dia melakukan dosa. Dia melakukan kesalahan. Dan dia mengerti bersalah. Mungkin dia sudah berdamai dengan Allah. Tapi kenapa kita pindah ke sana? Oh, dia punya masa lalu begini. Diancam oleh Nabi Muhammad, man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allah auratahu. Barang siapa yang mencari-cari kejelekan saudaranya, maka Allah akan bongkar aibnya. Wa yafdahu walau fi wasti baitihi. Akan Allah rendahkan biarpun di tengah rumah tangganya. Maka jangan biasa mencari-cari kejelekan seseorang. Khianat kita membicarakan kejelekan seseorang. Memindah, menyampaikan berita kejelekan kepada seseorang. Kemudian lebih dari itu, kalau kita membicarakan kejelekan seseorang kepada orang lain, apa hasilnya? Hasilnya kita diam-diam telah menanamkan kebencian kepada orang tersebut. Itu bukan akhlaknya Rasulullah. Menanam kebencian. Syaitan kerjanya iblis. Dengan minuman keras, dengan judi, dengan ini. Yuki bainakumul adawata wal baghdha, untuk menumbuhkan kebencian, dendam. Nah, termasuk membicarakan kejelekan seseorang. Bahkan orang-orang mulia itu rindu, menginginkan kalau seandainya dia itu ditutup dari, dia selalu minta kepada Allah agar ditutup dari aib saudara-saudaranya. Ya tutuplah kekurangan saudaraku dari mataku, ya Allah.
Kita tidak pengen melihat kekurangan siapapun. Pengen tidak tahu aja deh. Allah. Enak, lega hati kita. Dan Allah as-sittir. As-sittir yang maha menutup aib. Allah as-sittir maha menutup aib. Allah senang dengan orang yang menutup aibnya jika punya kekurangan. Bukan diobral. Lah kalau seorang hamba ternyata dia rindu untuk ditutup kok kita bongkar, naudzubillah, apakah bukan khianat yang demikian ini? Khianat. Dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala enggak boleh kita membicarakan. Kita bicarakan pada orang lain maka menggunjing dosa besar yang tidak pernah digerebek. Ada prostitusi, tempat perzinahan, ramai pernah suatu ketika digerebek, selesai. Minuman keras digerebek, perjudian digerebek. Tapi enggak ada grup penggibah itu ada digerebek. Sekarang gibah itu berkembang, kalau dahulu mungkin berkumpulan ibu-ibu di sambil cari kutu, bapak-bapak mungkin di gardu, kemudian lain. Sekarang tidak. Ada grup WA. Di saat dia di grup, satu grup pun ternyata enggak puas, dia mengunjing, yuk japri. Ngunjingnya japri juga. Allah. Enggak perlu kita ngomongin kejelekan orang. Enggak ada perlunya. Itu menghabiskan pahala kita. Orang kalau seseorang mengunjing orang lain itu rugi. Saya Imam Hasan Basri mengatakan di saat digunjing seseorang, apa yang harus aku berikan kepadanya? Kenapa Imam? Dia akan mengunjingmu. Bagaimana aku tidak beri hadiah kepada dia? Dia telah menghadiahkan pahalanya untukku. Dengan dia mengunjingku, dia telah menghadiahkan pahala untukku. Kenapa tidak aku balas dengan hadiah? Enggak usah pusing kita kalau digunjing sama, kasihan dianya. Maka dari itu jangan kita menggunjing siapapun. Ngomongin kejelekan siapapun. Menggunjing adalah membicarakan kejelekan seseorang kepada orang lain, menanamkan kebencian. Kemudian martabat orang yang kita bicarakan, kadang ada orang yang sangat mulia, kadang memfitnah. Bicarakan kekurangan wali, ulama, dan seterusnya. Orang tua, na'udzubillah. Seorang anak kemana-mana bicarakan kejelekan orang tuanya, lihat, nggak akan bakal tentrem mana itu. Aibnya akan dibongkar oleh Allah. Yang maha tahu. Kita sudah menyembunyikan serapat mungkin, cuman ternyata seorang hamba ini suka membongkar aibnya orang. Gampang dibongkar oleh Allah. Dan itu kontan itu. Kontan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada untungnya. Kita mengetahui aib seseorang, tambah kita capek kalau kita tahu aibnya seseorang. Jangan senang kalau ada orang curhat kepadamu menceritakan tentang aibnya seseorang. Jangan senang. Ingatkan, jangan cerita kejelekan seseorang. Baru nanti diperkenankan seperti disebutkan dalam Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin tentang hal-hal yang boleh dibicarakan kejelekan seseorang adalah misalnya bid'ah yang bakal mengganggu orang lain. Suatu kerjaan yang madharatnya besar harus kita hentikan dengan cara kita bahas. Tapi ada dosa pribadi yang dia lakukan dengan sembunyi. Mabuk di rumahnya sendiri. Sampai ada suatu ketika kisah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Tradisi Arab itu ada rumah itu mesti ada harim, ada batas tempat. Jadi ada berpagar, pagar tinggi sehingga di balik pagar itu ada wanita di dalamnya itu bisa nggak pakai buka aurat, nggak ada masalah karena nggak ada orang lain melihat. Rumah yang berpagar besar itu. Rupanya ada tetangga ini yang iseng ngelihat ke atas tembok ngintip. Rupanya di situ ada tetangganya mabuk. Mabuk langsung turun, dia lapor bahasanya. Rupanya tetangga saya benar, dia tuh mabuk. Saya menduga. Jangan-jangan dia mabuk, ternyata saya ngelihat mabuk beneran, dipanggil tuh. Tetangganya yang mabuk dipanggil di depan khalifah. Suruh cerita gimana? Ya khalifah, saya sudah lama menduga tetangga saya mabuk. Terus kemudian akhirnya saya tahu. Gimana ceritanya? Saya naik tangga, saya melihat tetangga saya mabuk. Jelas hukum, ya jelas. Hukumnya adalah jelas. Engkau yang dihukum karena kau kurang ajar, kenapa naik tangganya orang, kenapa ngintip orang? Kau yang hukum. Bukan yang dihukum yang sungai ngintip ini. Ngapain dia? Iseng banget. Dia berbuat dosa sembunyi, bukan diobral. Dan dia usah urusan dengan Allah. Mungkin dia menyesal dan seterusnya. Jadi begitu, mari kita biasa menutup aib.
Kecuali memang ada beberapa aib yang memang ternyata dia membahayakan orang banyak, harus sebutkan. Tutuplah kekurangan sesama kita. Dia adalah umat Nabi Muhammad. Hari ini dia berbuat jelek, tapi esok hari bisa saja dia sudah menjadi lebih baik dari kita sendiri. Nah, itu tanda ketulusan. Ketulusan kita kepada sesama kita adalah kita bisa menjaga dia, menjaga kekurangan. Dan kita membicarakan kejelekan orang itu ada martabatnya, ada Nabi, naudzubillah, menfitnah Rasulullah, sahabat Nabi, terus membicarakan kejelekan. Nah, kalau sudah orang seperti ini, tradisi menggunjing itu nggak akan bisa diam, terus kerjanya gunjing, hobi. Berlima grup menggunjing. Yang satu orang baru nggak mau menggunjing. Berlima grup menggunjing, dan menggunjing ini berlima menggunjing orang di luar sana. Kehabisan bekal, salah satu dari 5 itu ke toilet saja, ketinggalan HP-nya sudah digunjing. Tahu enggak HP dari mana itu? Sudah digunjing juga, dimakan juga temannya. Kamar mandi hanya 5 menit sudah kemakan. Naudzubillah. Ini berlaku nih grup. Di samping menggunjing kadang provokasi. Provokasi. Macam-macam provokasi, saling mempengaruhi yang tidak baik, ngomongin. Ya. Kalau dulu sebuah pondok ada wali santri dengan wali santri, padahal grup itu dibuat untuk kebaikan, tapi ternyata ada wali santri yang hatinya jelek untuk menggunjing pesantren atau wali sekolah, wali murid yang ada di sebuah sekolahan, padahal perkumpulan grupnya ibu-ibu, bapak-bapak untuk koordinasi, komunikasi, cuman rupanya jadi ajang bicarakan kejelekan sekolah. Ternyata ada yang kuat dalam memprovokasi, ada yang kuat. Ada orang berpengaruh, mungkin dia kaya, mungkin tua, dia pengalaman sehingga omongan selalu dengar, nyebar. Dalam sebuah tatanan juga mungkin ada seorang tugas-tugas yang ada di situ, guru, sebagainya, berkumpul. Ternyata adalah dia menggunjing, macam-macam, santri, menggunjing. Itu semua adalah kumpulan jelek. Kumpulan jelek. Bicarakan kejelekan, capek, gak ada gunanya. Kalau kita di sebuah grup WA, kita ada beberapa grup WA. Kalau sudah grup WA itu diajak ngomongin orang, sudah saya lebih baik keluar daripada saya banyak dosa. Oh, ngamal saya tidak baik banyak-banyak amat. Kalau sudah begitu saya obral, saya bagi-bagi begitu. Habislah nanti kita bangkrut yang disampaikan Nabi, atadruna manil muflis. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Orang bangkrut ya seperti itu. Yang dolim bermacam akhadha mala hadza wa syatama hadza qadhafa hadza. Termasuk dia kita menggunjing, ada termasuk bab dolim. Ngomongin kejelekan seseorang. Baik. Inilah yang harus kita senantiasa hadirkan di hati kita. Kita harus paham makna ketulusan dengan Allah itu bagaimana sih? Kita itu harus yakin bahwasanya kita berbuat baik karena Allah yang Maha Kuasa. Tuhan kita yang menciptakan kita. Kemudian kita rindu kebahagiaan nanti di akhirat. Selain itu tidak, jangan. Maka tulus kita bangun ketulusan dengan Allah agar kita tidak digolongkan sebagai orang berkhianat. Dengan manusia kita harus menyiapkan diri kita bahwa kawan kita adalah bukan malaikat, dia adalah manusia yang punya salah. Kalau ada seorang manusia ingin bersahabat dengan manusia yang tidak bersalah sampai mati, gak punya dosa, gak punya kawan. Kalau ada seorang laki-laki ingin menikah dengan seorang wanita yang tidak punya salah sampai mati, gak bisa menikah. Seorang wanita yang ingin menikah dengan pria yang tidak pernah punya salah sampai mati pun gak bisa menikah. Semua dari kita adalah punya kesalahan. Cuman kelebihan dari kita sendiri adalah di saat kita punya kesalahan segera menyesal. Di saat kita melihat kesalahan saudara kita bisa menutup. Itu adalah amanat. Jangan sampai kita menjadi orang yang berkhianat. Baik, kita baca kembali hikmah. Jika engkau tidak tulus kepada Allah dan saudaramu, maka engkau telah berkhianat. Ketulusanmu kepada Allah adalah saat engkau bisa menyembunyikan kebaikanmu dari mata manusia, dan ketulusanmu kepada manusia adalah di saat engkau bisa menyembunyikan kekurangannya dari mata manusia. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Allah mengampuni dosa kita. Dan semoga Allah muliakan keluarga kita, muliakan diri kita di dunia dan di akhirat. Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Allah menjauhkan kita dari menggunjing sesama.
Allah menjauhkan kita daripada sifat riya, diganti dengan keikhlasan, ketulusan, dan semoga Allah memberikan pada kita segala kebaikan di dunia dan di akhirat, panjang umur serta kelak husnul khatimah dalam keadaan sehat walafiat berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.